Hai teman-teman, kebetulan nih gue abis ngebuild hardcore kopter nih. Jadi gue mau ngasih tau lo nih yang kemarin sempet gue bilang di dalam grup itu, dan hasilnya ya seperti inilah. Nah di sini gue pengen jelasin kerangka-kerangka atau komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ya kemarin sempat ini sebenarnya udah jadi revisi yang kedua, karena apa? Sebelumnya pertamanya itu memang agak sedikit dibilang gagal karena kelihatannya nggak terlalu rapi gitu. Kalau menurutku sih yang ini ya menurutku sih rapi ya, walaupun agak sedikit ya kurang ya, ada beberapa kekurangannya lah pastinya. Dan ini gue buat AC-nya quadcopternya itu Walkera QRX 350 ya, istilahnya dia itu AC-nya memang untuk areal fotografer, istilahnya kayak semacam Jeep Phantom lah ya, semacam itu. Nah ini sebenarnya seperti ini, dia hasilnya seperti ini, cuman karena gue ngeliatnya agak sedikit ya terlalu kaku lah ya, maksudnya gue pengen yang sedikit berbeda gitu. Kalau dilihat memang terlihat seperti Jeep Phantom walaupun agak sedikit kurang, tapi fungsionalnya semuanya pun sama, hampir semua sama. Nah yang ada di dalaman QRX 350 Pro ini itu gue jadikan seperti ini. Dari PCB nya dia punya, DSC nya dia punya, DVM nya dia, receivernya 703 itu semuanya ada di sini. Jadi fungsional yang ada di sini itu ada di sini semua, cuma mungkin agak berbeda dari bentuknya aja, tapi semuanya pun fungsionalnya pun sama. Nah di sini gue ya sedikit gimana ya, agak kerenggang juga sih memang, tapi gue yakin sih ini kuat semua kok. Mulai dari dia punya bahan, walaupun nantinya juga kalau pun jatuh juga ya mungkin ya bisa patah juga, karena memang ini pun semua kerangkanya itu nggak dipaku tapi lemnya pakai apa, pakai power glue pakai power glue. Tapi ini agak sedikit rapi sih karena ISC nya itu ada di dalam semua, dari DVM, receiver, dari main controlnya semua ada di dalam. Seperti ini juga modul powernya juga ada di dalam. Nah ini kebetulan ya kamera baru datang sih, jadi kemarin tuh sempet nggak ada kameranya, jadi baru gue pasang kameranya. Ini gue gunain Walkera iLook Plus. Ada dua tipe, dia ada iLook biasa, ada iLook Plus. Nah kalau iLook Plus ini dia agak sedikit moncong itu, dan juga mungkin kalau dibilang dari kualitas sih sebenarnya sama aja, tapi kalau gue lebih menyukai Walkera iLook Plus ini karena apa? Di sini udah ada video transmitternya. Jadi nggak perlu pakai suruh nyolder lagi, menempatkan lagi nanti dia video transmitternya ada di mana, powernya ada di mana. Sebenarnya juga nih powernya udah include di dalam power di sini. Maksudnya dalam artian di sini tuh harusnya udah powernya masuk ke sini. Cuman karena kalau seandainya gua ngambil power dari sini, kebetulan pasti bakalan agak sedikit boros baterainya. Tuh makanya gue beli lagi baterai yang 800 mAh dengan voltasenya dia 7,4 volt. Memang sebenarnya standar sama dia. Nah ini gue bikin seperti ini supaya waktu di atas quadcopter nih goyang, dia tetap dalam keadaan stabil gitu, nggak terlalu goyang banget. Nah di sini fungsionalnya semua di sini ya sebenarnya sama halnya dengan di Phantom, ada GPS hold position, jadi dia bisa terbang dalam posisi diam seperti ini walaupun kita nggak pegang remote-nya, dan juga bisa go to home. Jadi walaupun jarak dia nanti lost signal, dia bisa go to home, atau enggak kita udah nggak kelihatan di mana gitu, kita bisa tinggal klik go to home aja. Nah ini fungsi GPS-nya, dan ini di sini GPS modulnya. Ini GPS modulnya. Di sini nggak banyak sih yang gue jelasin, cuman ya inilah yang bisa gue lakukan, istilahnya yang ada di pikiran gue, yang bikin gue kreatif seperti ini. Mungkin ya mudah-mudahan sih teman-teman nanti bisa membuat seperti hal ini juga, walaupun mungkin nanti bahan di dalamnya ini agak sedikit berbeda. Dan ini
baterainya dengan kapasitas 5200 mAh. Agak sedikit lumayan gede juga, jadi kita buat main itu agak sedikit lama ya. Kebetulan kemungkinan sih antara 20 sampai 25 menit ya, lumayan lah, cukup lama juga. Nah kalau seandainya kamera ini powernya gue minta dari sini, gue ambil dari sini, kemungkinan nggak mungkin nyampe 20 atau 25 menit, karena mungkin agak sedikit boros juga dia ngambil powernya. Makanya kenapa gue beli baterai lagi, maksudnya ini khusus untuk kamera itu. Nah ini enaknya dia ya, sebenarnya bukannya enak sih, agak sedikit rentan juga. Kalau satu pun jatuh, ini bisa jatuh juga, karena ini sistemnya coba ngeplak doang. Cuma ditaruh plak begini, nah lalu tinggal colokin, udah tinggal bisa terbang doang seperti itu. Nah gue di sini pakai Davidson Google 2 ini agak sedikit murah sih ya, nggak terlalu agak mahal juga. Makanya ya semua sebenarnya komponen semua ini yang gue pilih ya, mereknya ya Walkera semua, mulai dari Google-nya ini, terus remote-nya ini, F7, dari kameranya dia Iluf dari Walkera, dan aslinya dia itu memang merek Walkera QRX 350. Nah sini kita akan nyoba ya cara menerbangkan hasil buatan gue ini. Kita coba ya. Nah di sini nggak sama halnya seperti quadcopter racer, jadi dia ada tanda-tanda kedip bip seperti ini menandakan untuk dia sinkronisasi antara remote dengan quadcopter. Jadi ini bipnya ini kita nunggu sampai dia mati. Kalau dia udah mati, otomatis kita udah bisa mau melakukan nerbang atau kalibrasi. Itu apa aja kita bisa lakukan. Ini kita tunggu aja. Nah sekarang kita nih udah selesai. Sebelum kita menerbangkan quadcopter ini, kita mesti melakukan kalibrasi dulu. Kita lakukan kalibrasi. Oke, mulai kedip-kedip kayak gini kita melakukan kalibrasi. Oke, selesai kalibrasi. Nah, selesai kalibrasi ini kita akan menunggu tanda bip-bip ini mati. Setelah kita tanda bip ini mati, kita cabut, lalu kita pasang lagi, kita sinkronisasi lagi sama remote-nya. Oke, sudah mati. Kita cabut baterainya, kita matiin remote-nya. Oke. Terus kita pasang lagi. Lampu yang satu ini itu untuk menunjukkan sinyal GPS. Jadi dia ada beberapa tanda-tanda bip. Kalau seandainya dia bipnya 2 kali, kedip-kedipnya 2 kali, itu tandanya GPS sudah siap. Nah nanti seandainya udah di atas itu, kita juga harus bisa menghitung kedipannya dia ada berapa, ada 3, ada 4 atau 5. Nah seandainya dia udah di atas itu, sebenarnya sih memang udah siap ready sih, sebenarnya udah bisa untuk GPS hold position atau enggak go to home. Asal dia udah ada tanda bip 2 kali aja udah termasuk, udah bisa lah untuk digunakan GPS-nya. Seperti halnya di Phantom aja, dia harus ada menunjukkan berapa posisi GPS, berapa barnya atau berapa poinnya, antara itu 10 atau lebih dari 10, itu berarti udah siap untuk terbang, udah safe fly artinya. Nah di sini kita akan menggunakan kameranya, jadi kita aktifkan dulu Google-nya. Kita aktifkan powernya. Di sini udah tanda merah, artinya dia udah nyala. Sebenarnya dari sini kita udah ngeliat Google-nya ini udah
gambar. Mungkin kalau saya Anda bisa ngelihat gambarnya, kelihatan nggak ya? Nah, ini gambarnya dalam Google-nya. Oke. Nah, di sini posisinya kita sebenarnya udah bisa terbang karena lampu ini udah mati. Nah, di sini kita belum bisa untuk menerbangkan kan, belum bisa untuk jalankan. Jadi ini masih ke lock. Nah, kalau mau kita jalan terbangkan, kita harus unlock dulu. Nah, seperti ini. Jadi lebih safe lah ya. Nah, makanya kita unlock lagi. Nah, makanya kita sekarang akan menerbangkannya. Kita akan lihat seberapa balance-nya dia untuk menerbangkan kan, seberapa kuatnya, karena beban yang digunakan memang cukup lumayan sedikit berat juga. Kalau dilihat dari pesawatnya memang agak sedikit goyang-goyang ya. Karena apa? Di sini ruangannya agak sedikit kecil. Jadi anginnya ya hanya di situ-situ aja. Jadi makanya dia agak sedikit goyang. Tapi kalau misalnya kita ada di lapangan besar, dia akan stabil. Dan di sini posisinya kontrolnya stabil untuk dijalankan. Sebenarnya belum siap sih, karena dari GPS sendiri belum deep. Tapi ini kita coba terbangkan aja untuk mengetahui kalau seandainya memang pesawat ini dalam keadaan stabil terbangnya dan lancar gitu. Oke guys, hanya ini aja yang bisa saya berikan videonya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan membuat yang lebih keren lagi, lebih kreatif lagi. Oke. Terima kasih.